Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Ada apa dengan sang gadis? Hari demi hari berganti dengan begitu cepat. Tanpa terasa, kini usia pernikahan Dimas dan Caca sudah berjalan 6 bulan. Dan mereka pun sudah menempati rumah baru. Selamat pagi sayang, sapa Caca sambil meletakkan beberapa menu di meja. Pagi Mami, sapa Aiden balik, lalu ia segera menundukkan diri di kursi. Papi, mana sayang? Tanya Caca. Sepertinya belum bangun, jawab Aiden. Ya sudah, kamu mau sarapan apa? Tanya Caca. Nasi goreng dong, jawab Aiden semangat. Inilah yang membuat Caca semakin semangat belajar memasak. Karena Aiden sangat antusias dengan masakan Caca. Pernah waktu itu, Caca membuat capcay karena Aiden kangen dengan masakan Jenar. Caca memasak dengan dibantu tutor YouTube dan hasilnya sedikit berantakan. Namun Aiden tetap memakannya dengan lahap. Maka dari itu, Caca semakin ingin belajar memasak agar bisa memberikan makanan yang sehat dan enak untuk keluarganya. Awalnya, Aiden tidak ingin ikut pindah. Namun, karena bujukan dari Caca, akhirnya Aiden ikut pindah ke rumah baru, meskipun dengan hati berat. Ya sudah, kamu sarapan dulu ya. Bentar lagi Pak Toto datang. Mami bangunin papi kamu dulu. Ucap Caca dibalas anggukan oleh Aiden. Mas, bangun. Ucap Caca membangunkan Dimas. Mas gak ke kantor sayang. Ucap Dimas lemah. Mas sakit? Tanya Caca panik. Dimas hanya berdehem. Tanpa berkata lagi, Caca segera berlari keluar kamar untuk mengurus Aiden terlebih dahulu. Setelah memastikan Aiden berangkat sekolah, Caca kembali lagi ke meja makan untuk mengambilkan sarapan untuk Dimas. Mas, sarapan dulu ya, kata Caca lembut. Dimas membuka matanya perlahan, lalu ia segera menarik Caca hingga ambruk menimpa tubuhnya. Untungnya, nampan makanan sudah ia letakkan di meja. Mas kata Caca kesal. Katanya suruh sarapan, kata Dimas santai. Aku mau sarapan di sini, kata Dimas. Iya, makanya itu, Caca udah bawain sarapan buat kamu. Ada nasi goreng sama roti, kamu mau yang mana? Kata Caca sambil berusaha melepaskan pelukan Dimas. Aku mau minum susu, kata Dimas. Aku mau sarapan yang, bisik Dimas di telinga Caca. Caca hanya menghela nafasnya kasar karena ia tahu apa yang dimaksud Dimas. Ini masih pagi yang, astaga, ucap Caca sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Justru karena masih pagi, kan sarapan memang untuk pagi hari, jawab Dimas enteng. Tapi kan, ucap Caca, sarapan sekalian olahraga, ayolah, rengek Dimas seperti anak kecil, membuat Caca cemberut. Kamu juga menyukainya kan? Tanya Dimas dengan seringai di wajahnya. Apaan sih ucap Caca malu. Mas, nanti siang Caca ke kantor ya, bawain makan siang buat kamu. Ucap Caca sambil memasangkan dasi di leher Dimas. Kamu gak kuliah hari ini? Tanya Dimas sambil menarik pinggang Caca agar semakin mendekat dengannya. Enggak,
Hari ini Caca nggak ada kegiatan, tapi besok full dari pagi sampai sore. Kayaknya tuh di kampus. Ucap Caca lesu saat membayangkan jadwal kuliahnya esok hari. Jangan terlalu lelah, aku nggak mau kamu kecapean, kata Dimas lembut. Enggak kok. Oh iya, tadi sebelum berangkat sekolah, Aiden bilang katanya dia mau menginap di rumah mama. Dia kangen sama kamarnya katanya, ucap Caca terkekeh. Karena Aiden merindukan kamar lamanya dan ingin menginap di sana. Padahal Caca tahu Aiden merindukan sang oma dan Twin J tentunya. Ya sudah, itu berarti kita memiliki banyak waktu untuk berdua, ucap Dimas dengan senyum menyeringai. Gak usah mesum begitu pikirannya, kata Caca cemberut kesal. Lah, mesum bagaimana? Aiden tahu kalau papi sama maminya butuh waktu untuk berdua lebih lama tanpa gangguannya, ucap Dimas santai. Biar Baby Queen segera hadir di sini, bisik Dimas tepat di telinga Caca, sehingga membuat tubuh Caca merinding. Kamu terlalu banyak basa-basi, ucap Caca kesal, dan terjadilah pertandingan lagi. Sesuai ucapannya pagi tadi dengan Dimas, Caca saat ini sudah sampai di depan gedung kantor suaminya. Namun saat hendak turun dari mobil, tiba-tiba HP-nya berdering, membuat Caca mengurungkan niatnya untuk turun dari mobil. Nomor siapa ini? Gumam Caca, lalu ia mulai menekan tombol hijau. Halo, jawab Caca. Tanpa berkata apapun lagi, Caca segera melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, agar ia segera sampai di lokasi tujuan. Sedangkan Dimas sedang mondar-mandir di dalam ruangannya, karena menunggu Caca yang tak kunjung datang. Padahal jam makan siang sudah hampir berakhir. Kamu di mana sayang? Tanya Dimas khawatir. Entah mengapa perasaannya tiba-tiba tidak enak. Mondar-mandir mulu, udah kayak gosokan lu bang, kata Bian yang tiba-tiba masuk untuk menyerahkan beberapa berkas kepada Dimas. Berisik lo kata Dimas kesal. Kenapa sih? Tanya Bian. Si Caca katanya mau kesini, tapi sampai sekarang belum datang juga, kata Dimas. Ya elah, macet kali, kata Bian santai. Ya kali macet, dia itu udah OTW dari rumah jam 10, Bi, ucap Dimas. Seriusan bang dari jam 10? Tanya Bian. Iya, makanya gue khawatir. Nomornya gak bisa dihubungi, kata Dimas. Udah, positive thinking aja, ucap Bian mencoba menenangkan abangnya. Tuan, ucap Yuda sambil menundukkan tubuhnya. Ada apa? Tanya Dimas. Sekitar 1 jam yang lalu, mobil Nona Caca sudah berada di depan gedung kantor. Namun, hanya beberapa menit, mobil itu pergi lagi meninggalkan kantor, ucap Yuda sambil menyerahkan sebuah iPad kepada Dimas. iPad memperlihatkan rekaman CCTV beberapa waktu yang lalu. Cepat kamu lacak keberadaan istriku sekarang, seru Dimas semakin panik kala melihat mobil Caca yang langsung mengebut saat hendak meninggalkan kantor. Bersambung.